Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah judul barunya. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yuan dia pun berhasil mengalahkan mini boss yang ada di dalam dungeon dengan level 7. Dan dengan kemampuan yang dimiliki olehnya, Yuan dengan cukup mudah dia dapat menjatuhkan makhluk itu ketika dia mencoba untuk dapat melarikan diri. Dan setelah Yuan dia berhasil menjatuhkannya, di sini Yuan dia pun langsung naik level ke level 7 pula yang sama dengan musuhnya. Dan tentunya Yuan dia juga mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dan di sini Yuan dia dapat melihat kalau peti yang dijatuhkan ataupun drop item yang dijatuhkan oleh bosnya adalah sebuah peti harta karun tingkat bronze. Dan ketika Yuan dia membukanya, ternyata Yuan dia pun mendapatkan beberapa macam item yang cukup luar biasa, di mana salah satunya disebut sebagai kantong kulit, obor abadi, topeng dan juga sarung tangan, serta duit 20 koin emas. Dan jika dikonversikan maka 20 koin emas akan setara dengan 200.000 yuan, yang artinya lumayan duit tuh. Dan untuk item-item yang lainnya itu sesuai dengan namanya, seperti obor yang digunakan untuk sebagai alat penerangan, dan juga sebuah topeng yang digunakan untuk dapat menambahkan sedikit efek-efek yang lainnya seperti stamina plus 10, strength, fisik, dan juga itu doang. Dan yang paling penting adalah sarung tangan ini yang membuat Yuan dia pun ternotis karena ini dapat meningkatkan defense hingga plus 30 dan juga attack plus 30, yang tentunya ini cukup luar biasa untuk Yuan untuk dapat meningkatkan kemampuan tempurnya. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini di area luar dari area gunung, saat ini terdapat seorang hunter ataupun player yang telah berhasil menjatuhkan beberapa ekor serigala gunung. Dan dia ada di level 8 dan dia adalah seorang warrior. Dan ternyata dia tidak datang sendiri, dia ditemani oleh adiknya yang merupakan wakil ketua guild yang ada di level 5. Dan dia juga diselimuti oleh mereka para anggota-anggota dari guildnya. Dan di sini mereka pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka dapat menaklukkan tempat ini. Dan dengan kemampuan dan juga level yang dimiliki oleh master mereka dan juga wakilnya, membuat para kroco-kroco ini mereka pun yakin kalau master dan juga wakilnya dapat mengalahkan Beast Phantom Wolf ataupun si Raja Serigala. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh si pirang ini. Dia membenarkannya, hanya saja saat ini mereka tidak bisa melakukannya karena Raja Serigala itu telah dikalahkan oleh Yuan, yang tentunya hal itu membuat mereka pun kesal, benar-benar kesal. Ucap dari si rambut pirang itu. Tapi di sini untuk Master Guild ataupun kakaknya, dia meminta kepada adiknya untuk tidak bertindak gegabah dan jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan lebih baik mereka merekrut Yuan menjadi bagian dari guild mereka. Ucap dari bocah ini. Dan karena memang saat ini udah nggak ada lagi monster di dekatnya, di sini Master Guild dia pun mencoba untuk dapat pergi menuju area lainnya lagi, meninggalkan adiknya di tempat ini. Sedangkan untuk si pirang, dia pun masih saja menggerutu. Dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh saudaranya itu, karena hari ini dia telah mendapatkan 3 kali teguran dari saudaranya itu, yang membuatnya pun sangat kesal. Dan dia pun menyalahkan ini semua kepada Yuan yang telah mengambil hasil buruan dirinya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh yang lainnya pula. Namun di sini mereka juga ternotis ketika mereka melirik ke arah lainnya dan mereka mendapatkan seorang gadis ada tepat di hadapan dari mereka, dan mereka berniat untuk sedikit bermain-main dengan gadis itu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini untuk Yuan dia pun keluar dari dalam dungeon dan dia pun sempat merasakan kalau apa yang telah dia dapatkan itu cukup luar biasa, item-item yang oke lah, lumayan. Tapi di sini Yuan dia juga dapat mendengar suara seseorang yang berteriak dan juga histeris, dan ternyata suara itu berasal dari gadis ini yang sedang menghadapi beberapa hunter yang lainnya, di mana hunter-hunter itu adalah kelompok dari si pirang yang sebelumnya. Dan di sini untuk si pirang dia pun meminta kepada gadis itu untuk bermain dengan mereka karena dia saat ini sedang bosan. Tapi untuk gadis ini dia pun kesal dan dia pun mengancam siapapun yang berani mendekati dirinya maka dia tidak akan lagi segan-segan untuk dapat menyerang. Tapi yang ada dar, gadis itulah yang mendapatkan sedikit pelajaran dari si pirang itu. Dan untuk si pirang ini, dia pun ingin sekali bermain dengan gadis itu, dan dia meminta kepada gadis ini untuk tidak menolak tawaran dirinya, dan dia berniat untuk dapat bersenang-senang dengan gadis ini. Yang tentunya hal itu tidak mungkin dibiarkan oleh gadis ini. Dia pun meronta-ronta walaupun memang itu semua tidaklah berguna. Tapi ketika si pirang mencoba untuk dapat melakukan sesuatu yang jauh, tiba-tiba aja ada sesuatu yang mendekati pipinya dan dar, melayang dengan sangat keras. Dan itu adalah hal yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Apalagi mereka juga dapat melihat wakil ketua guild mereka
terbaring di ujung sana dengan kondisi yang enggak baik-baik saja. Dan yang melakukannya siapa lagi jika bukan Yuan yang datang tepat waktu. Namun melihat Yuan ada di tempat ini membuat salah satu kroco yang ada di tempat ini, dia pun tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya sangat kuat hingga membuat dirinya pun melarikan diri mencoba untuk dapat melaporkan kepada Master Guild. Sedangkan yang lainnya mencoba untuk dapat menahan Yuan. Dan yang lainnya mereka juga mengancam dan juga mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Yuan. Dan mereka pun juga bertanya siapa sosok yang berani-beraninya mengganggu guild mereka. Sedangkan untuk Yuan, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun lebih ternotis dengan emblem yang digunakan oleh orang-orang ini. Di sini Yuan dia pun tahu kalau mereka adalah guild Bluefield. Dan itu adalah sebuah guild yang merupakan guild jahat. Karena memang di kehidupan dia yang sebelumnya, Yuan tahu kalau anggota dari guild ini mereka semua adalah orang-orang yang berbahaya. Karena mereka semua memiliki titel warna merah. Karena memang mereka semua di kala itu dikenal sebagai guild yang memang jahat. Kumpulan dari orang-orang jahat yang membuat Yuan dia pun tahu kalau saat ini juga dunia ini belum terhubung. Yang artinya saat ini ketika dia menyingkirkan orang-orang ini, maka tubuh fisiknya juga akan baik-baik saja. Jadi nggak ada alasan bagi Yuan untuk dapat melepaskan orang-orang ini, ucap dari Yuan. Dan untuk Yuan dia juga tahu jika guild ini dibiarkan, maka di masa depan orang-orang ini akan sangat amat mengganggu. Karena memang dulu di kehidupan yang sebelumnya guild ini memang sangat amat merepotkan untuk Yuan. Dan di sini Yuan dia juga bertanya dan mencoba untuk dapat mengkonfirmasi apakah mereka benar berasal dari guild Filthy, dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Mereka mengatakan kalau mereka adalah guild nomor 1 yang ada di kota Black Sun. Dan mereka juga mengatakan kalau sosok yang telah dihajar oleh Yuan sebelumnya adalah wakil kapten mereka, yang tentunya hal tidak akan mungkin dibiarkan oleh mereka semua. Dan jika Yuan dia ingin menebus kesalahannya, maka Yuan harus menyerahkan lengannya dan juga berlutut serta memanggil mereka sebagai leluhur, yang tentunya hal tidak mungkin dapat dibiarkan oleh Yuan. Karena dalam sekejap Yuan tiba-tiba aja jelas mengambil lengan dari mereka berdua, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi gadis ini. Karena Yuan dapat melakukannya dengan sangat-sangat cepat, yang artinya dia sangat kuat. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini wakil kapten dia pun mengkonsumsi potion untuk dapat kembali meningkatkan HP miliknya. Walaupun memang belum dapat bangkit dengan sempurna, tapi setidaknya dia kini dapat menggerakkan tubuhnya. Dan dia pun benar-benar kesal dengan apa yang dilakukan oleh Yuan yang berani-beraninya mengincar dirinya. Dan dia bersumpah kalau dia akan membalaskan ini semua. Dan tak lama setelahnya kini ada yang datang mendekati mereka dan bertanya siapa yang berani-beraninya merusuh guild mereka. Dan tentunya hal itu juga menotis bagi Yuan. Dan ketika Yuan dia melirik, ternyata itu adalah master guild dari orang-orang ini. Dan untuk si Croci dia pun mengatakan kepada masternya kalau sosok yang ada di depan sana adalah orang yang telah mencoba untuk dapat menghancurkan wakil master mereka, yang tentunya membuat pria ini dia pun sangat kesal. Tapi ketika dia melirik ke arah Yuan, dia pun ternotis, yang membuat master guild ketika dia melirik ke arah Yuan, dia pun cukup terkejut dengan sosok yang ada di depannya. Karena dia juga merasakan niat yang sangat amat mengerikan dan juga aura yang dimiliki oleh Yuan, yang membuatnya pun sadar kalau sosok yang ada di depan ini jangan-jangan adalah. Namun sebelum dia mengatakan sesuatu di sini, untuk si Croci dia pun terus memberikan sebuah provokasinya kepada Master Guild untuk dapat menyerang orang yang ada di depan sana. Angkat Master Guild dia pun tahu siapa yang ada di depan sana, sosok yang harusnya tidak dia singgung yang disebut sebagai Yuan. Dia tahu siapa orang ini, tapi di sini dia juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apalagi dia juga kesal dengan seluruh anggota guildnya yang justru malah memprovokasi orang yang tidak boleh mereka provokasi. Sedangkan untuk Yuan dia pun bertanya, "Hei kau, apakah kau adalah pimpinan guild ini?" ucap dari Yuan. Sedangkan untuk Master Guild dia pun masih bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia juga tahu jika dia tidak melakukan apapun, tentunya itu akan merusak harga diri yang dia miliki. Dan sepertinya perselisihan memang tidak lagi dapat dihindari, ucap dari Master Guild. Dan benar saja, kini dia pun mendapatkan sebuah momentum ketika saudaranya tiba-tiba saja datang kembali dan mencoba untuk dapat menyerang Yuan dari belakang. Dan hal itu juga disadari oleh gadis ini, dan dia pun memberitahukan kepada Yuan kalau ada sebuah serangan datang dari belakang. Dan untuk bocah pirang ini dia pun kesal ketika dia telah dijatuhkan sebelumnya, dan dia kini akan menuntut balas kepada Yuan. Dan melihat saudaranya datang di sini, untuk Master Guild dia pun akan mengambil sebuah momentum untuk dapat melakukannya pula. Karena saat ini Yuan dia diserang dari dua sisi yang berbeda. Tapi ketika serangan itu akan datang di sini, Yuan dia pun memanggil salah satu makhluk panggilannya, yaitu serigala itu, yang membuat kini dalam satu hentakan saja, boom, wakil Master Guild dia pun terhantam dengan sangat keras. Sedangkan untuk Master Guild dia pun akan berhadapan dengan Yuan, yang tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dia hadapi. Dan benar dalam satu gerakan saja di sini Master Guild dia pun jelas dapat ditumbangkan oleh Yuan. Dan untuk Yuan
lemah, ujar dari dirinya. Tapi di sini Yuan yang telah menyingkirkan dua orang player, dia pun langsung mendapatkan sebuah notifikasi sistem, di mana sistem memberikan sebuah informasi kalau Yuan dia telah ditandai dengan warna merah, yang artinya dia telah menyingkirkan para player. Dan untuk Yuan dia juga tahu untuk dapat menghilangkan tanda ini dia membutuhkan waktu setidaknya 1 minggu, yang membuatnya pun merepotkan, ujar dari Yuan, karena dia akan menarik perhatian bagi banyak orang. Sedangkan untuk anggota Will yang lain, ketika mereka melihat wakil dan juga ketuanya udah tumbang, mereka semua mencoba untuk dapat melarikan diri. Tapi untuk gadis ini dia pun mencoba untuk dapat meminta kepada Yuan untuk tidak membiarkan mereka kabur. Tapi untuk Yuan dia pun mengatakan sudah, biarkan saja. Lagi pula mereka cuma serangga kecil, jadi tidak perlu dihiraukan, ujar dari Yuan. Dan untuk Yuan, setelah dia menyingkirkan dua orang player, dia juga mendapatkan drop item. Dan drop item yang pertama adalah sebuah kampak yang ada di tingkatan silver yang oke lah, lumayan juga. Dan yang kedua adalah dual sword yang ada di tingkatan silver pula yang oke lah, lumayan juga. Dan untuk item ketiga adalah sebuah dagger yang ada di tingkatan bronze yang lumayan. Dan untuk Yuan dia juga tahu benda-benda ini dapat dia tukar dengan duit yang harganya juga lumayan. Jadi ya udah, ambil aja, pikir dari Yuan. Sedangkan untuk gadis ini, setelah dia diselamatkan oleh Yuan, tentunya dia mengucapkan terima kasihnya kepada Yuan setelah apa yang telah dilakukan oleh Yuan. Dan dia juga bertanya kepada Yuan siapa yang ada di depannya ini, karena dia belum mengenalnya. Tuan, bolehkah aku tahu namamu? Aku belum tahu namamu, ujar dari gadis itu. Dan untuk Yuan, dengan sok keren dia mengatakan nama. Namaku akan terukir nanti di puncak daftar 10 terbaik yang ada di dunia ini, ujar dari Yuan yang sok keren. Padahal B aja bangke emang. Tapi untuk gadis ini, dia pun ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Yuan, dia pun terkesima dengan kata-kata yang diberikan oleh Yuan. Tapi karena dia belum mendapatkan nama Yuan, di sini gadis ini dia pun terus mengejar Yuan untuk mendapatkan namanya. Tuan, namamu siapa? Ucap dari gadis ini yang terus mengintilin Yuan. Dan beberapa saat kemudian di sini Yuan dia pun pergi menuju Gunung Wanling, dan di tempat inilah Yuan dia pun bertemu dan juga menghadapi mau monster yang lainnya. Yang kali ini yang dia lawan adalah Scorpion atau kalajengking. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuan, dia pun tahu kalau ini semua tidaklah berguna karena monster-monster ini hanya ada di level 6, sedangkan Yuan dia ada di level 7. Dan dengan cukup mudah Yuan dapat menjatuhkan semua makhluk-makhluk yang ada di tempat ini. Dan dalam waktu singkat Yuan dia dapat menjatuhkan 60 Scorpion itu dengan cukup mudah, yang membuat Yuan dia pun langsung naik ke level 8. Bahkan dia tidak perlu meminta bantuan dari para serigala-serigala miliknya. Dan kenapa Yuan tiba-tiba aja melakukan sebuah aksi seperti ini? Karena memang 2 hari yang sebelumnya Yuan dia pun bertemu dengan salah satu alkemis yang ada di tempat ini, di mana alkemis tua ini dia pun memberikan sebuah misi kepada Yuan untuk pergi mencari sebuah tanaman herbal yang ada di dekat sarang dari para Scorpion itu. Kalajengking, waduh, ya gitulah. Dan di sini Yuan dia pun menerima misi itu karena dia tahu orang tua itu bukanlah orang tua biasa. Karena orang tua itu dia akan membuat sebuah potion resistensi terhadap petir yang memiliki efek yang sangat luar biasa, dan harga jualnya juga mencapai ribuan koin emas di masa depan. Yang tentunya Yuan dia juga tahu jika dia berhasil mendapatkan potion itu, tentunya itu akan membuat dirinya jadi kaya raya. Apalagi Yuan dia juga tahu kalau orang tua itu dia bakal pensiun setelah dia mendapatkan dan juga menyelesaikan potion resistensi petir itu. Dan jika Yuan dia berhasil mendapatkan resep dari potion itu, tentunya itu akan membuat dirinya kaya raya. Dan tentunya itu membuat Yuan dia pun menerima misi yang diberikan oleh orang tua itu di 2 hari yang sebelumnya. Dan untuk Yuan dia pun pergi menuju area ini karena dia mencari sebuah barang-barang herbal yang memang saat ini ada di depan sana. Dan itu adalah sebuah rumput-rumput yang memang ya biasa aja, herbal-herbal kecil tapi memiliki manfaat yang cukup luar biasa. Tapi ketika Yuan dia akan berjalan lebih jauh lagi, dia pun tanpa sadar memicu Big Boss yang ada di tempat ini, monster yang jauh lebih kuat, yang membuat Yuan dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Karena saat ini sistem memberikan sebuah informasi kepada Yuan kalau musuh yang ada di depannya ini adalah Scorpion yang ada di level 10, yang tentunya ini akan sangat amat berbahaya untuk Yuan. Dan bagaimana Yuan akan menghadapinya? Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.